terkait sengketa lahan. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima 1 laporan terkait dugaan pelanggaran administratif. Pada masa perbaikan jalan, aktivitas angkutan batubara dihentikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Kamis 9 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Fide Francisca, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Saudara, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima 1 laporan dugaan pelanggaran administrasi. Menyikapi laporan itu, Bawaslu segera memanggil pihak terkait untuk pembuktian atas laporan yang diterima. Pada masa penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dibuka pada hari Senin yang lalu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima 1 laporan dari masyarakat. Laporan yang diterima berupa dugaan pelanggaran administrasi terhadap salah seorang calon legislatif yang telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap pada pemilu serentak 2024. Pimpinan Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Elvi Prasetya mengatakan, laporan yang diterima akan didalami untuk pembuktian kebenarannya. Dan dalam waktu dekat, Bawaslu Muaro Jambi akan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Yang sudah terdaftar di DJT itu masih berstatus sebagai karyawan BUMD. Nah, itu jadi kita terus mendalami dan proses itu. Laporan calon legislatif yang telah ditetapkan pada DJT 3 November yang lalu diduga masih berstatus sebagai karyawan di salah satu BUMD. Elvi Prasetya memastikan apabila dugaan tersebut terbukti, pihaknya akan meminta KPU Muaro Jambi untuk mencoret nama calon legislatif yang dilaporkan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat saudara juga mengimbau seluruh calon legislatif untuk mengikuti peraturan pemilu. Salah satunya untuk tidak melakukan kampanye sebelum waktunya. Kemudian Bawaslu juga akan memberikan sanksi tegas kepada calon legislatif yang tidak menaati peraturan. 421 calon legislatif dari 16 partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan masuk dalam DJT Pemilu 2024. Meski telah masuk DJT dan telah diperbolehkan bersosialisasi, namun seluruh caleg diimbau untuk menaati peraturan pemilu. Salah satunya, tidak boleh mengumpulkan orang banyak atau kampanye sebelum waktunya. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Jabung Barat Masudin menjelaskan, sesuai dengan PKPU Pasal 79, partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol peserta pemilu sebelum masa kampanye. Caleg peserta kampanye tidak diperbolehkan melakukan tindakan berupa ajakan yang mengandung unsur kampanye pemilu. Sebelum dimulainya masa kampanye, Bawaslu juga akan memastikan pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Himbauan dari hari kemarin kan setelah penetapan DJT ini, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 27 itulah masa sosialisasi partai politik atau peserta pemilu. Jadi pas peserta pemilu ini partai politik diperbolehkan untuk bersosialisasi, tapi tidak untuk berkampanye karena masa kampanye itu kan nanti terhitung pada tanggal 28. Masudin menghimbau partai politik peserta pemilu dan seluruh calon legislatif dapat memahami dan mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas akan diberikan kepada parpol maupun caleg yang tidak menaati peraturan. Sesuai tahapan, masa kampanye akan digelar pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Tim gabungan menurunkan alat peraga kampanye atau APK di Kota Jambi. Penurunan APK ini akan terus dilakukan secara berkala hingga memasuki masa kampanye.
Tim gabungan menurunkan APK berupa baliho maupun spanduk caleg yang mengandung unsur kampanye di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi. Penurunan APK ini setelah tim Bawaslu Kota Jambi melakukan sosialisasi ke partai politik terkait penurunan seluruh atribut memiliki unsur kampanye yang mulai marak terpasang. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman mengatakan, penertiban APK dilakukan setelah memberikan sosialisasi kepada seluruh partai politik untuk segera menurunkan atribut baliho ajakan kampanye. Petugas gabungan langsung menurunkan seluruh atribut kampanye di sejumlah ruas di Kota Jambi. Penurunan ini akan dilakukan secara bertahap hingga memasuki masa kampanye pada tanggal 28 November mendatang. Hari ini sesuai dengan tindak lanjut dari himbauan dari Bawaslu terkait pemasangan alat peraga yang menyerupai alat peraga kampanye. Nah, sebelum ini kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan partai politik terkait himbauan yang kita lakukan. Ari Juniarman mengimbau seluruh partai politik dan calon legislatif agar tidak memasang baliho maupun spanduk yang mengandung unsur kampanye. Bawaslu akan menindak tegas caleg dan partai politik yang tidak mengindahkan peraturan pemilu. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menertibkan alat peraga sosialisasi calon legislatif yang melanggar ketentuan. Penertiban yang dilakukan pada hari Rabu kemarin, Saudara, menggunakan 1 unit mobil kren milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sejumlah APS caleg terpaksa diturunkan petugas gabungan. Penertiban dilakukan terhadap APS yang dinilai menyalahi ketentuan. Pimpinan Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Elvi Prasetya mengatakan, pihaknya akan menertibkan APS caleg yang melanggar 3 ketentuan. Yang pertama, di dalam APS ditemukan bahasa yang mengajak untuk mencoblos nomor urut. Kedua, adanya simbol tanda paku. Dan yang ketiga, ada kalimat untuk mengajak mendukung caleg tertentu. Sementara untuk alat peraga sosialisasi yang tidak memenuhi 3 unsur tersebut tidak dilakukan penertiban. Hal pertama, boleh mendirikan APS, ya, APS baru asal tidak mengandung 3 unsur tadi. Yang kedua, boleh menurunkan sendiri baliho tersebut, boleh. Yang ketiga, boleh memperbaiki. Elvi Prasetya menambahkan, sebelum penertiban APS, pihaknya telah menyurati partai politik agar mengimbau calegnya menurunkan APS sebelum tanggal 8 November 2023. Penertiban APS ini akan terus berlangsung hingga tidak ditemukan lagi APS yang menyalahi ketentuan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Batanghari bersama petugas Satpol PP juga melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK caleg di sejumlah titik. Penertiban APK ini dilakukan karena masih didapati pemasangan alat peraga yang menyalahi aturan. Upaya penegakan aturan terhadap larangan kampanye melalui APK mulai dilakukan Bawaslu Kabupaten Batanghari bersama petugas Satpol PP. Sejumlah alat peraga yang menampilkan unsur kampanye dibongkar petugas dan diangkut ke dalam kendaraan Satpol PP. Penertiban APK ini menyesuaikan tahapan yang belum memasuki masa kampanye. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan selain di Kecamatan Muara Bulyan, penertiban APK juga dilakukan di kecamatan lainnya yang disinyalir banyak bertebaran APK. Pasca penetapan DCT, caleg hanya dapat melakukan sosialisasi maupun pendidikan politik. Absor menerangkan sebelum penertiban pihaknya telah memberikan tenggat waktu kepada peserta pemilu untuk menertibkan alat peraga secara mandiri. Kita di hari pertama penertiban tanggal 8 ini kita fokuskan dulu ke jalan-jalan poros. Nah, itu menjadi fokus kita pertama. Nah, alat peraga sosialisasi itu pada prinsipnya adalah alat peraga yang tidak mengandung unsur kampanye di dalamnya. Absor menambahkan pelepasan APK ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Bawaslu Kabupaten Bungo juga menertibkan puluhan alat peraga kampanye calon legislatif yang juga menyalahi aturan. Sesuai dengan tahapan pemilu 2024, Saudara, seluruh calon legislatif tidak diperbolehkan kampanye pada tanggal 4 dan 27 November 2023. Bawaslu Bungo beserta tim gabungan TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan menertibkan puluhan APK caleg.
Penertiban itu dilakukan karena sejumlah baliho caleg yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar aturan. Komisioner Bawaslu Bungo Herik Pernando mengatakan, penertiban APK itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. Sesuai tahapan pemilu 2024, seluruh calon legislatif tidak diperbolehkan kampanye pada tanggal 4 dan 27 November 2023, kecuali hanya bersosialisasi. Herik Pernando berharap seluruh calon legislatif dapat mematuhi dan mengikuti semua tahapan pemilu 2024. Ciri dari APS tersebut, ya berupa APK tersebut adalah memang mereka ada unsur-unsur mengajak, seperti dari tanda paku, tanda coblos, atau unsur kata-kata yang mengajak untuk mengarah kepada kampanye. Herik Pernando menambahkan, APK yang ditertibkan dalam bentuk baliho, spanduk, dan iklan billboard mengandung unsur pencitraan diri seperti penyertaan visi misi, nomor urut, gambar atau foto, serta ajakan untuk memilih dengan gambar paku atau tanda coblos. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan penertiban alat peraga kampanye APK caleg yang terpasang di seluruh wilayah di Kabupaten Kerinci. Para partai politik diminta untuk tidak melakukan kampanye hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu, aparat TNI Polri, dan Satpol PP Kabupaten Kerinci melakukan penertiban APK bakal calon legislatif yang terpasang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci. Satu persatu APK caleg peserta pemilu yang memuat unsur ajakan memilih diturunkan oleh petugas. Unsur ajakan itu diantaranya gambar paku yang menancap di nomor urut atau nama dan memuat citra diri partai politik. Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Cynthia Albert Siin, mengatakan pihaknya telah memberikan imbauan dan kesempatan kepada partai politik selama 3 hari, mulai dari tanggal 5 hingga 7 November 2023. Pandu ini sebelumnya sudah kita himbau untuk parpol menertibkan sendiri dimulai dari tanggal 5 sampai 7 November kemarin, dan hari ini kita ada penertiban bersama ataupun serentak sesuai dengan himbauan yang sudah kita sebarkan sebelumnya dan sesuai dengan himbauan dari RI bahwasanya kita sudah memberikan kebijakan kepada parpol untuk menurunkan sendiri spanduk, baliho, ataupun alat peraga kampanye lainnya terhitung mulai tanggal 5 sampai 7 November. Cynthia menghimbau kepada seluruh caleg dan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk tidak melakukan kampanye hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yakni 28 November mendatang. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, harga cabai rawit merah di Kota Kuala Tunggal mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini. Saudara, pemilik lahan menyegel gerbang Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi. Penyegelan sekolah tersebut dilakukan pasca putusan dari Mahkamah Agung yang belum direalisasikan pemerintah Kota Jambi. Beginilah suasana penyegelan gerbang Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi di Jalan Sunan Agung Jati, Kelurahan Kendali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Rabu sore. Perwakilan pemilik lahan memasang pagar seng tepat di gerbang sekolah milik pemerintah ini. Beruntung, penyegelan dilakukan setelah selesainya proses belajar mengajar di sekolah. Penyegelan gerbang sekolah itu menyusul putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pemilik lahan bernama Hermanto atas tanah sekitar 3.500 meter persegi itu. Dalam putusan menyebutkan bahwa tergugat yakni pemerintah Kota Jambi diminta untuk membayar tanah sengketa itu kepada penggugat senilai 1,7 miliar rupiah lebih. Namun hingga saat ini pemerintah Kota Jambi belum membayarkan ke pemilik lahan.
Kemarin rencana kita kan kita sudah ketemu oleh pihak pengadilan, sudah pemanggilan Amaning terhadap pemanggilan itu. Di sana dimintalah oleh Kabak Hukum minta diprioritaskan lah, kata pengadilan negeri Jambi mengatakan kalau bisa diprioritaskan karena kami mewakili dari pihak penggugat meminta kalau bisa diupayakan segera. Kabak Hukum Kota Jambi Muhammad Gempa Alwajan mengatakan pemerintah Kota Jambi bersedia membayarkan uang pengganti sesuai dengan putusan Mahkamah Agung atas sengketa lahan di SD Negeri 212. Pemerintah Kota Jambi membutuhkan waktu untuk menganggarkan melalui APBD pemerintah Kota Jambi. Tadi kita udah komunikasi dengan pihak keluarga Hermanto yang merupakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung dinyatakan sebagai pemilik dari tanah yang di atasnya berdiri gedung SD 212. Pemagaran ini sama sekali tidak bermaksud untuk menghentikan aktivitas belajar mengajar. Jadi aktivitas belajar mengajar itu tetap dilakukan seperti biasa. Meski gerbang sekolah ditutup, namun pemilik lahan masih memberikan akses masuk kepada siswa dan guru ke dalam sekolah, sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung. Pemilik lahan mengancam akan menutup total akses masuk ke dalam sekolah jika persoalan tersebut berlarut-larut. Asar TVRI Jambi melaporkan. Meski gerbang sekolah ditutup, namun proses belajar mengajar tetap berjalan. Kepala Sekolah Negeri 212 Kota Jambi Sapiro memastikan aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi Sapiro memastikan aktivitas belajar mengajar siswa di sekolah tetap berjalan normal, meski gerbang sekolah dipagar seng oleh pemilik lahan. Penyegelan sekolah milik pemerintah ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Pemerintah Kota Jambi juga telah berproses untuk membayar ganti rugi warga yang masuk dalam lahan sekolah itu. Seluruh siswa dan siswi dan juga wali murid tidak perlu khawatir dengan persoalan tersebut. Siswa diminta untuk tetap semangat belajar di sekolah. Sapiro berharap agar pagar seng yang menutupi gerbang sekolah tersebut dapat segera dibuka sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas di depan sekolah. Himbauan kepada wali murid ataupun anak-anak kita jangan rusuh karena sekolah ini akan diselesaikan tapi butuh proses. Sengketa lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi ini telah berlangsung sejak tahun 2018. Pemilik lahan menggugat pemerintah Kota Jambi atas lahan sekitar 3.500 meter persegi tersebut sesuai putusan Mahkamah Agung atas sengketa lahan di SD Negeri 212. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kerusakan jalan di Kabupaten Batanghari menjadi penyebab utama dari terjadinya kemacetan panjang. Dan untuk itu, pihak BPJN Provinsi Jambi akan mempercepat pekerjaan jalan tersebut agar tidak terjadi kemacetan lagi. Kerusakan jalan di ruas Jalan Tembesi ke Muara Bulian, Kabupaten Batanghari kerap menimbulkan kemacetan panjang. Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Jambi mulai melakukan perbaikan terhadap jalan tersebut. Padatnya lalu lintas di kawasan tersebut menghambat para petugas untuk percepatan pekerjaan jalan. Namun akhir percepatan perbaikan jalan tersebut tepat waktu, BPJN Provinsi Jambi telah menyurati Polda Jambi untuk menghentikan operasional angkutan batubara sementara waktu. Penjabat pembuat komitmen 1.5 Satker Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi Daro Kopan mengatakan, pengajuan penghentian operasional angkutan batubara itu dilakukan hingga pekerjaan jalan selesai dan ditargetkan perbaikan jalan selesai pada tanggal 19 November mendatang. Kita kemarin untuk menunjang ini kita suratin ke Dirlantas Polda untuk membantu penutupan operasi batubara. Jalan nasional yang menjadi prioritas perbaikan di wilayah Kabupaten Batanghari itu sepanjang 250 meter. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan rigid beton agar dapat bertahan lebih lama. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi kembali menghentikan sementara aktivitas angkutan batubara. Penghentian ini merupakan permintaan BPJN untuk perbaikan di ruas Jalan Tembesi ke Muara Bulian.
Aktivitas angkutan batubara diberhentikan sementara oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi sejak Rabu malam. Seluruh aktivitas angkutan batubara diminta untuk berhenti dan tidak lagi beroperasi maupun terparkir di pinggir jalan. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan, penghentian aktivitas angkutan batubara ini merupakan permintaan dari Badan Pengelola Jalan Nasional Provinsi Jambi. BPJN rencananya bakal memperbaiki jalan di ruas jalan Tebesi menuju Muara Bulian. Diharapkan melalui penghentian aktivitas truk angkutan batubara tidak menimbulkan kemacetan panjang akibat dari perbaikan jalan. Ya, jadi batubara ini kita berhentikan karena memang sudah banyak terjadi komplain masyarakat dengan macetnya di Batanghari di wilayah Tembesi itu. Kurang lebih sepanjang 10 km sampai 12 km antrian. Dan disebabkan memang ada perbaikan jalan di sana oleh BPJN wilayah 4. Belum diketahui hingga kapan penghentian aktivitas angkutan batubara ini berlangsung. Para sopir dan perusahaan angkutan batubara diminta untuk mematuhi aturan yang diberlakukan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kuala Tunggal mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini, Saudara, dikeluhkan sejumlah pedagang karena menurunnya pendapatan. Musim kemarau menyebabkan petani gagal panen. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas pertanian, salah satunya cabai. Di pasar tradisional Kota Kuala Tunggal saat ini harga komoditas cabai mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya, harga cabai rawit merah hanya Rp55.000 per kilogram, namun saat ini dijual di harga Rp90.000 per kilogramnya. Kemudian harga cabai merah dijual Rp65.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Tanggorajo Ilir, Nuriyah, mengatakan kenaikan harga komoditi cabai ini terjadi sejak 3 minggu terakhir. Berkurangnya pasokan dari tingkat petani membuat harga komoditi cabai kian melejit. Kenaikan harga cabai itu tak hanya dikeluhkan oleh para pembeli, namun juga para pedagang cabai. Kenaikan harga cabai berdampak terhadap menurunnya pendapatan pedagang. Sekarang 65, Pak. 65. Kemarin cuma berapa? 55. Kemarin kan berapa tuh? 55 berapa kemarin, berapa hari itu? 55 dah. 55 ya. Berarti ada naik ke dikit ya. Kalau cabai rawit? Cabai rawit malah 75. Naik nih nanti ya. Kemarin cuma berapa tuh? Kemarin cuma 45. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yen Eri, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap harga dan juga persediaan kebutuhan pokok di pasaran. Dari hasil pengawasan, Yen Eri mengklaim pasokan kebutuhan pokok di pasaran saat ini tersedia dan mencukupi. Secara umum memang cabai hari ini terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga ini bukan disebabkan oleh dari ketersediaan, tapi memang intinya adalah di saat cuaca yang tidak mendukung pada saat kemarin itu mengakibatkan kondisi produksi di pasaran itu kurang tersedia sehingga terjadi peningkatan harga. Yen Eri menambahkan pihaknya akan melakukan operasi pasar murah jika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok terutama untuk cabai. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Sarolangun menertibkan APK dan juga APS yang terpasang di sejumlah ruas jalan protokol. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama Kapolres, KPU dan Bawaslu melakukan penertiban baliho caleg di sejumlah ruas jalan protokol. Bahril Bakri minta seluruh caleg dan parpol agar mengikuti aturan pemilu. Penertiban alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye caleg secara simbolis dimulai dari simpang Jalan Lintas Sumatera kantor Bupati Sarolangun. Puluhan baliho dengan berbagai ukuran yang terpasang di tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum di sudut jalan utama ditertibkan oleh PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama Kapolres, KPU, dan Bawaslu. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, pada prinsipnya,
Pemerintah daerah sangat mendukung seluruh tahapan pelaksanaan pemilu 2024, salah satunya penertiban APS dan APK. Penertiban APS dan APK ini dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Sarolangun. Ya, dan artinya menjaga juga kesopanan diri. Apabila ada kesulitan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu, dikoordinasikan lebih lanjut nanti kepada pihak-pihak yang terkait. Bahril Bakri menambahkan dirinya telah meminta kepada petugas gabungan yang terdiri dari Panwascam, Satpol PP, TNI dan Polri, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk melakukan penertiban APK dan APS sesuai dengan aturan yang berlaku. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara penjabat Bupati Merangin Mukti Said menghadiri rapat koordinasi camat se-Kabupaten Merangin. Dan pada rakor tersebut, Mukti Said mengajak seluruh camat untuk lebih giat bekerja dalam melayani masyarakat. Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menghadiri rapat koordinasi camat se-Kabupaten Merangin. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati Merangin itu, Mukti Said mengajak seluruh camat untuk lebih giat bekerja dalam melayani masyarakat. Mukti Said menjelaskan jabatan adalah amanah dari rakyat untuk mengurus rakyat. Sebagai abdi masyarakat, camat harus sungguh-sungguh bekerja melayani masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan dari pejabat, bukan sebaliknya. Pejabat yang meminta layanan dari masyarakat. Mukti Said juga mengimbau seluruh camat harus cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tak hanya dituntut memiliki wawasan jauh ke depan, camat juga harus bertindak kreatif dan inovatif sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Kita ini sudah diamanahkan oleh rakyat sebenarnya ya untuk dikasih jabatan untuk mengurus rakyat. Jadi para pejabat, para camat itu jangan kemana-mana. Tugas dan fungsinya jelas, ya kan? Sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Pak staf ahli, asisten tugas ini, Pak Camat tugas, jalankan saja itu. Kalau itu dijalankan dengan benar, ya kan, tidak ada masalah. Tetapi ketika amanah itu diberikan, tugas dan fungsi tidak dilaksanakan, ya untuk menjadi pejabat. Mukti Said menambahkan ada 3 kunci yang harus diterapkan dalam melayani masyarakat. Pertama, aman dalam mencari nafkah. Kedua, sandang dan pangan yang dibutuhkan tersedia. Dan yang ketiga, harga sandang pangan murah. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi, melaporkan. Pemkab dan masyarakat Bungo menggelar aksi solidaritas dan mengumpulkan donasi untuk Palestina. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Selain menggelar doa bersama, pada aksi tersebut juga turut dilakukan pengumpulan donasi untuk rakyat Palestina. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama ribuan masyarakat menggelar aksi solidaritas dan juga doa bersama untuk Palestina. Aksi yang dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi kota Bungo ini finish di Bundaran Air Mancur Simpang Drum depan rumah dinas Bupati Bungo. Bupati Bungo Masyur mengatakan aksi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bungo dengan rakyat Palestina. Pemerintah Kabupaten Bungo sangat prihatin dan peduli dengan rakyat Palestina yang saat ini masih dalam situasi peperangan. Alhamdulillah hari ini memang sudah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bungo kita akan melaksanakan aksi solidaritas yang diselenggarakan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo ini untuk menyatakan perasaan dari Kabupaten Bungo ini kepada dunia bahwa kita peduli terhadap Palestina, kita anti penjajah, bahwa kita harus setara berbangsa dan bernegara ini. Kita lihat penindasan, anak-anak dibunuh, ibu-ibu dibunuh, mereka semua tersiksa di sana. Dan ini menyangkut kemanusiaan kita.
Di akhir aksi, turut dilakukan pernyataan sikap masyarakat Bungo untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dengan mengumpulkan sumbangan dan juga donasi. Dari donasi yang dikumpulkan dalam rentang waktu 3 jam ini, terkumpul dana kurang lebih 100 juta. Bukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara Basnas Provinsi Jambi telah menerima donasi sebesar 350 juta rupiah untuk warga Palestina sebagai bentuk kemanusiaan. Karena saat ini Basnas menjadi badan yang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengumpulkan donasi bagi warga Palestina. Basnas Provinsi Jambi hingga saat ini telah menerima donasi 350 juta rupiah bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri mengatakan, dana donasi itu diterima dari penggalangan dana berbagai pihak, mulai dari tim penggerak PKK se-Provinsi Jambi, keluarga besar Pondok Pesantren PKP Al-Hidayah, hingga Basnas Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Menjadi badan yang dipercaya pemerintah pusat untuk mengumpulkan donasi bagi warga Palestina, penggalangan dana ini juga terbuka untuk umum. Donasi kemanusiaan yang dibuka setelah pecahnya konflik Palestina-Israel ini akan ditutup usai pemerintah Provinsi Jambi menggelar agenda doa bersama dan penggalangan dana untuk warga Palestina. Gabungan donasi tersebut secara utuh akan diserahkan ke Basnas Republik Indonesia di Jakarta untuk selanjutnya disalurkan ke Palestina. Hasan Basri menambahkan untuk teknis pengiriman donasi seluruhnya diserahkan ke pihak Basnas Republik Indonesia. Alhamdulillah, hari ini sudah terkumpul donasi untuk Palestina. Satu dari ibu-ibu tim penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten Kota sebesar 113 juta rupiah. Kemudian dari PKP Al-Hidayah Pal 10 Jambi, wali santri, guru dan karyawan terkumpul lebih kurang 120 juta rupiah. Konflik Palestina-Israel yang kembali pecah di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu itu telah menewaskan sekitar 10.000 warga di Gaza. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menyikapi konflik Palestina-Israel yang kembali pecah di jalur Gaza, pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan menyelenggarakan doa bersama dan penggalangan dana untuk warga Palestina. Pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan menggelar doa bersama untuk warga Palestina. Penyelenggaraan doa bersama itu sekaligus membuka penggalangan dana bagi warga Palestina yang sedang dalam kesusahan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan kegiatan itu diselenggarakan untuk menyikapi konflik Palestina-Israel yang kembali pecah di jalur Gaza, bahkan sudah memakan korban jiwa. Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya memberikan dukungan baik moral maupun material untuk warga Palestina. Selaku negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan mayoritas beragama Islam, sudah sepantasnya anak-anak bangsa ikut merasakan dan peduli terhadap penderitaan yang dirasakan oleh warga Palestina. Saat ini penyelenggaraan acara besar itu sedang dalam tahapan pembentukan panitia. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan mencari dai maupun ustadz yang nantinya dapat memimpin penyelenggaraan acara tersebut. Kita mensikapi kondisi hari ini, di mana peperangan di jalur Gaza antara Israel dengan Palestina luar biasa. Warga Muslim luar biasa, banyak yang terbunuh, ya. Anak-anak dan sebagainya. Penyelenggaraan doa dan penggalangan dana untuk warga Palestina itu direncanakan pada minggu depan di arena utama STKH Haji Abdurrahman Sayuti. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar syukuran penyelenggaraan STKH Nasional ke-27. Syukuran tersebut sebagai wujud syukur keberhasilan pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan STKH. Setelah berhasil menyelenggarakan event akbar STKH Nasional ke-27, pemerintah Provinsi Jambi menggelar syukuran penyelenggaraan STKH bersama panitia dan pihak terkait. Gubernur Al-Haris mengatakan syukuran ini sebagai wujud syukur keberhasilan daerah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan pemerintah pusat. Al-Haris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan STKH Nasional di Provinsi Jambi, termasuk media massa yang telah menyumbangkan tenaga maupun pikirannya. Tanpa kerjasama yang baik dari seluruh pihak, penyelenggaraan agenda besar tingkat nasional itu tidak akan berjalan dengan sukses. Mendapatkan laporan langsung keberhasilan penyelenggaraan STKH dari para kafilah se-Indonesia, menambah kepuasan gubernur atas kinerja positif panitia daerah dalam menyelenggarakan STKH tingkat nasional.
tenaga, pikiran dari panitia semuanya ya, panitia daerah, juga dari Kemenak, juga termasuk media juga dari awal mengikuti dengan supporting tinggi luar biasa. Saya terima kasih banyak. Tidak mungkin bisa berhasil semua karena tidak ada tanpa panitia yang solid. Penyelenggaraan STKH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi resmi ditutup pada tanggal 6 November oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Saiful Rahmat Dasuki. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demo ratusan mahasiswa saat peringatan HUT ke-15 Kota Sungai Penuh berujung ricuh. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian membubarkan pengunjuk rasa yang mulai anarkis karena tidak diizinkan masuk ke gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM sekota Sungai Penuh berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrok berawal pada saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Sungai Penuh untuk menyampaikan aspirasi di hadapan Wali Kota Sungai Penuh. Para mahasiswa yang menerobos hadangan dari pihak kepolisian dan Satpol PP terlibat saling pukul. Akibat keributan ini, seorang anggota kepolisian terluka dan belasan mahasiswa diamankan untuk dimintai keterangan. Dalam unjuk rasa itu, ratusan mahasiswa menyuarakan isu penanganan sampah, tunjangan rumah dinas, infrastruktur jalan, dan isu-isu lainnya. Ini aliansi Cipayung dan juga seluruh aliansi mahasiswa di Kerinci hari ini melaksanakan aksi dalam rangka mengevaluasi kinerja dari pemerintahan Kota Sungai Penuh. Adapun poin tuntutan dari aksi kali ini adalah mengenai bagaimana langkah-langkah dari pemerintahan Kota Sungai Penuh dalam waktu akhir-akhir ini. Kurang seriusnya Bapak Ahmad di dalam menangani Kota Sungai Penuh. Bisa kita lihat seperti sampah-sampah yang bisa saja menyebarkan penyakit kepada masyarakat dan terbaik daripada pembangunan. Kericuhan ini akhirnya mereda dan mahasiswa membubarkan diri setelah ratusan aparat kepolisian, Polres Kerinci dan Brimob memukul mundur ratusan pengunjuk rasa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kecanduan narkoba dan juga judi, 3 pria berurusan dengan pihak kepolisian karena nekat mencuri dengan membobol toko Buket Buga. Terekam CCTV, polisi langsung menangkap ketiga orang pelaku. Tim unit reskrim Polsek Jelutung meringkus pelaku pencurian yang terjadi di kawasan toko Buket Floris, Jalan Bangka, RT 19, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Ketiga orang pelaku yang merupakan warga Jambi Selatan, Kota Jambi itu yakni HKL, OZ, dan WH. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, ketiganya memasuki toko di saat penghuninya dalam keadaan lengah. Pelaku langsung menggasak tas korban dan membawanya kabur. Hasil pencurian itu digunakan pelaku untuk berjudi dan membeli narkoba. Polisi masih mengembangkan kasus pencurian tersebut untuk mengungkap korban lainnya dan juga aksi dari para pelaku. Jadi hari ini kita rilis yang sempat viral, ya, yang ada di IG, ada pencurian. Ada orang masuk ke dalam toko bunga buket, ya. Itu yang di CCTV nampak pakai baju zebra, ya, model lore-lore itu. Jadi kejadiannya di Jalan Bangka, RT 19, Handil Jaya, Kecamatan Jelutung. Itu hari tanggal 27 ini, ya. Mencuri apa kemarin? Handphone. Kenapa ada jero? Ada jero ya? Hah? Jero. Berapa kamu dapat kemarin dari hasil itu? Hasil bobol ATM kemarin berapa dapat? Bagian? 6.900. Hah? 6.900. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Para pelaku saat ini juga mendekam di sel Mapolsek Jelutung. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.